Om Swastiastu, warganet yang beriman dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel Abdinek. Warganet yang beriman, kali ini saya masih membahas tentang soroh. Warganet yang beriman, saya masih membahas tentang soroh Wesya yang ke-6, yaitu soroh Wesya Pasaksana Saptrasi. Saya akan membahas tentang Pratisentana dari Ki Pasak Toh Jiwa. Warganet yang beriman, Ki Pasak Toh Jiwa ini pada masa kerajaan Bedahulu yang diperintah oleh ide dalam Bedahulu Sri Tapaulo atau Sri Gajah Wahana atau Sri Gajah Wakta atau Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Ki Pasak Toh Jiwa ini diangkat sebagai Amangkubumi yang berkuasa di daerah Kejiwa dan sekitarnya. Dan Ki Pasak Toh Jiwa bergelar Gusti Pangeran Pasak Toh Jiwa. Warganet yang beriman. Dan pada masa ide dalam samprangan Sri Haji Kresna Kepakisan, yaitu Adipati yang dinobatkan di Bali yang pertama kali oleh Majapahit, warganet yang beriman, ketika sudah menundukkan kerajaan Bedahulu. Ki Pasak Toh Jiwa ini, warganet yang beriman, Ki Pasak Toh Jiwa ini juga diangkat sebagai wakil perutusan perdamaian. Warganet yang beriman. Maka dari itu ketika Ki Pasak Toh Jiwa ini sebagai wakil perutusan perdamaian ke Kintamani, maka dari itu beliau Ki Pasak Toh Jiwa kenal dengan Loh Sadri, putri dari Ki Kayu Putih. Warganet yang beriman, Ki Pasak Toh Jiwa ini mempunyai 3 istri. Warganet yang beriman. Jadi istri yang pertama sudah saya sebutkan tadi ketika menjadi wakil perutusan ke Kintamani. Beliau Ki Pasak Toh Jiwa ini kenal dengan Loh Sadri, putri Ki Kayu Putih. Dari pernikahannya mereka ini menurunkan 1 putri dan 1 putra. Jadi menurunkan 2 orang anak. Yang pertama bernama Loh Taru. Yang kedua bernama Made Jaya. Warganet yang beriman. Keduanya ini tinggal di Desa Kedisan, Kintamani, Bangli. Maka dari itu ada Pratisentana dari Pasak Toh Jiwa di Kintamani, Desa Kedisan, Kintamani, Bangli. Dari Made Jaya ini, ya, Made Jaya. Warganet yang beriman. Kemudian dari istrinya yang kedua, Ki Pasak Toh Jiwa ini menurunkan 2 orang putri atau 2 orang anak perempuan. Yang pertama bernama Loh Sekarini. Yang kedua bernama Loh Gadung. Warganet yang beriman. Kemudian dari istrinya yang ketiga ini, Pasak Toh Jiwa menurunkan 2 orang putra. Yang pertama bernama Gusti Toh Jaya dan yang kedua bernama I Gusti Toh Jiwa di Madir. Warganet yang beriman. I Gusti Toh Jaya yang tinggal di Kejiwa
menurunkan 4 orang putra. Yang pertama bernama Wayan Jaya. Yang kedua bernama Made Sekar. Yang ketiga bernama Nyoman Sanat. Dan yang keempat bernama Ketut Jelepung. Warganet yang budiman. Kemudian dari putra kedua dari istrinya yang ketiga Ki Pasak Toh Jiwo ini yang bernama Gusti Toh Jiwo Dimadia menurunkan 2 orang putra dan 1 putri. Warganet yang budiman. Yang pertama bernama Pasak Wanda atau Pasak Wanda. Yang kedua bernama Pasak Desah. Dan yang ketiga perempuan bernama Loh Merta Danti. Warganet yang budiman. Ketika terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Gusti Batang Jeruk keturunan Arya Kepakisan di Gel-Gel pada masa kerajaan Gel-Gel yang diperintah oleh Ide Dalem Bekung atau Sri Pemahyun, warganet yang budiman. Jadi keturunan Ki Pasak Toh Jiwo ini tinggal berpencar di beberapa desa, warganet yang budiman. Ada yang di Keciwe pindah ke beberapa desa. Dan juga dari keturunan Gusti Toh Jiwo Dimadia yang tinggal di desa Jumpungan, juga ada yang pindah ke beberapa desa. Nah, kemudian keturunannya yang bernama, jadi putra keempat dari Gusti Toh Jaya yang bernama Ketut Jelepung ini pindah ke Besang Tengah, warganet yang budiman. Nah, jadi itulah penyebaran dari Perti Sentane Ki Pasak Toh Jiwo. Jadi ada yang tinggal di desa Kedisang, Kintamani Bangli. Ada yang mungkin masih ada di desa Kejiwe, mungkin masih ada di desa Jumpungan, dan di Besang Tengah, dan di beberapa desa, warganet yang budiman. Kemudian keturunan dari I Gusti Toh Jiwo Dimadia yang bernama Pasak Wande atau Pasak Wanda, ini yang pindah dari desa Jumpungan ke suatu wilayah yang masih berupa hutan. Kemudian Ki Pasak Wande ini merabas hutan tersebut, warganet yang budiman. Nah, Pasak Wande ini mempunyai seekor binatang tunggangan yang tidak seperti milik kebanyakan orang. Seekor dari binatang tunggangannya ini adalah seekor badak. Biasanya binatang tunggangan yang populer itu zaman kerajaan dulu itu kan kuda, ya. Tapi Pasak Wande beliau memiliki seekor binatang tunggangan, yaitu seekor badak. Sehingga warganet yang budiman, Pasak Wande ini disebut juga Pasak Badak, warganet yang budiman. Kemudian wilayah yang dirabasnya itu kemudian berubah menjadi sebuah desa dan juga dinamai Desa Badak yang sekarang berubah menjadi Desa Buduk, warganet yang budiman. Pasak Wande ini atau yang sudah dijuluki Pasak Badak ini, warganet yang budiman, itu menguasai wilayah yang sangat luas.
dari desa Buduk atau daerah desa Badak sampai ke Bukit Ungasan, daerah Pecatu dan Uluwatu. Jadi suatu wilayah yang luas. Maka dari itu, warganet yang budiman, Gusti Agung Putu sebelum berdirinya Kerajaan Mengwi itu menginginkan daerah kekuasaan Ki Pasak Badak ini, Ki Pasak Badak. Warganet yang budiman, mungkin pada waktu itu daerah yang menjadi kekuasaan Gusti Agung Putu belum cukup untuk mendirikan sebuah kerajaan, sehingga perlu lagi wilayah, beberapa wilayah warganet yang beriman. Maka dari itu terjadilah suatu peristiwa. Diundanglah sahabat karibnya Ki Pasak Badak ini oleh Gusti Agung Putu ke Puri Kalerang. Kemudian Pasak Badak ini pun memenuhi undangan itu, dan Pasak Badak dengan pengikutnya datang ke Puri Kalerang. Dan Pasak Badak ini pun disambut dengan baik, sebab beliau berdua ini, Gusti Agung Putu dan Ki Pasak Badak ini adalah bersahabat. Warganet yang beriman. Kemudian setelah jamuan itu berakhir, nah ini tiba-tiba mengejutkan, hal yang mengejutkan terjadi. Gusti Agung Putu mengajak perang tanding Ki Pasak Badak ini, dan begitu mendengar ajakan daripada daripada Gusti Agung Putu ini, Ki Pasak Badak sudah mengerti, warganet yang beriman, bahwa Gusti Agung Putu ingin mengembangkan wilayahnya dan ingin tentu saja menguasai wilayahnya sendiri. Di benak pikirannya memang sudah seperti itu, warganet yang beriman, Ki Pasak Badak. Kemudian karena Ki Pasak Badak ini adalah seorang yang kesatria dan juga sakti mandraguna, warganet yang beriman, tentu saja memenuhi tantangan daripada Gusti Agung Putu. Terjadilah perang tanding yang sangat lama, warganet yang beriman, yang tidak ada kalah dan menang, sebab sama-sama sakti, sama-sama kebal, warganet yang beriman. Kemudian Gusti Agung Putu pun bersabda kepada Ki Pasak Badak, "Hai Ki Pasak Badak, menyerahlah." Akhirnya Ki Pasak Badak dengan satria menjawab, warganet yang beriman. Sebab Ki Pasak Badak pun dalam benak hatinya sudah merelakan bahwa Gusti Agung Putu nanti menjadi seorang raja. Ki Pasak Badak pun berkata, "Wahai junjunganku, Gusti Agung Putu, sahabatku, aku tidak tembus senjata apapun. Aku adalah kebal luar biasa. Senjatamu tidak akan mampu menembus tubuhku. Aku ini kebal luar biasa. Tetapi karena engkau mempunyai impian yang sangat mulia untuk mendirikan sebuah kerajaan, maka aku rela demi sahabatku." Begitulah satria Ki Pasak Badak, warganet yang beriman. Dan Ki Pasak Badak pun berkata, "Hai junjunganku, Gusti Agung Putu, memang sudah titah tuanku menjadi seorang raja, dan saya ini rela demi sahabatku. Tetapi sebelum saya tiada, nanti setelah saya tiada, supaya arwah atau roh suci saya supaya disembah oleh keturunan Gusti Agung Putu." Begitulah permintaannya.
Ki Pasak Badak, warganet yang beriman. Tentu saja Gusti Agung Putu pun menolak dengan halus Ki Pasak Badak, dan Gusti Agung Putu pun bersabda, "Hai Ki Pasak Badak, janganlah keturunanku. Aku akan kasih 40 dari anak angkatku yang terdiri dari Brahmana, Kesatria, dan Waisya untuk menyembah arwah roh sucimu." Begitulah warganet yang beriman. Kemudian Ki Pasak Badak pun menyetujui warganet yang beriman, dan Ki Pasak Badak pun memberikan kerisnya sendiri yang bernama Ki Naga Keras kepada Gusti Agung Putu sahabatnya, dan Ki Pasak Badak pun tiada oleh kerisnya Ki Naga Keras itu, warganet yang beriman. Begitulah kesatria dari Pasak Badak yang mengorbankan jiwanya demi berdirinya kerajaan Mengui, warganet yang beriman. Jadi banyak perti sentana dari Pasak Badak ini yang sekarang tinggal di Desa Buduk, warganet yang beriman. Dan juga ada yang dijuluki sebagai Pasak Tanggun Titi dan Pasak Wanagiri, warganet yang beriman. Dalam video berikutnya saya akan bahas tentang perti sentana Ki Pasak Padang Subadra. Sampai jumpa.